Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Desa. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu ya teman-teman. Jadi kita akan coba pindahkan ya sebuah programan bahan bonsai anting putri bogel ya teman-teman, yang sudah pernah saya buat videonya. Dan ini akan kita pindahkan ke depan ya. Ini sudah waktunya kita pindahkan ya teman-teman. Karena kenapa? Nah, ini banyak sekali ya dari teman-teman itu eh, menanyakan ya. Kemarin ada satu sharing yang sangat-sangat mungkin sangat-sangat bisa membantu nanti ya. Ini ketika habis penanaman itu jadi ada beberapa teman-teman mengirimkan video dan foto. Ada satu pertanyaan seperti ini, Mas, kenapa Mas bahan bonsai saya ini yang awalnya subur, ini tiba-tiba seperti stuck, daunnya mengecil. Nah, ini sangat-sangat bagus sekali ya teman-teman. Kita akan coba bantu jawab ya, dan mungkin ini juga sudah tidak apa ya, awam lagi lah ya, dirasakan oleh mungkin para senior ataupun teman-teman juga yang masih betul-betul awam ya. Nah, salah satunya dengan pertumbuhan apa ya, pohon itu yang awalnya subur terus tiba-tiba dia seperti stuck, tidak seperti di bahan yang seperti yang punya kita seperti ini ya, pertumbuhannya tidak ngejos seperti ini ya teman-teman. Tuh kelihatan ya ini. Nah seperti ini ya, kalau ini kan ngejos ngejos semua ya, ini daunnya sampai panjang-panjang sekali ya teman-teman. Tuh kelihatan ya, tuh ya, nariknya seperti ini ya, tuh kelihatan, juga kelihatan ya nariknya. Nah, untuk sampelnya itu apakah ada, Mas? Nah, ya ada juga ya, teman-teman. Jadi, tenang, tenang, tenang. Kita akan di sini belajar bareng ya. Ini sambil kita update kan ya. Ini punyanya Om Wayan Suwarta ya, dari Bali. Ini nanti next video akan kita wiring ya. Oke, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Bahan di depan kita ini ya, teman-teman. Bahan di depan kita ini awal mulanya stagnan dan daunnya rontok semua ya. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Daunnya rontok semua, daunnya mengecil ya, tanpa ada apa ya, niat untuk hidup ya. Artinya pohon ini dia stagnan dan bisa kemungkinan besar kalau dilanjutkan tidak segera ditangani itu akan pasti mengalami kematian ataupun busuk akar. Nah, ini setelah saya treatment kurang lebih sekitar hampir 1 bulan ya. Awal mulanya sama persis dengan yang beliau itu katakan. Ini juga ada sampelnya ya, dan sekarang sudah trubusnya sudah mulai narik. Bisa dilihat ya pertumbuhan trubusnya. Paling ujung-ujung itu dia sudah terumbus. Dan ini ada pertumbuhan baru yang sangat bagus. Kelihatan ya. Ini juga ada nih dari pangkal akar. Nah, jadi salah satu caranya ya teman-teman. Jadi salah satu caranya untuk tips ya. Ini sekedar pengalaman saja ya teman-teman. Jadi kalau saya mengalami hal-hal seperti ini, itu yang pertama kan saya akan pasti jelaskan dulu. Ini kenapa pohon ini awalnya narik terus dia stagnan, itu sisa nutrisi yang ada di kambium ya teman-teman. Bisa diperhatikan lagi atau diingat ya, itu adalah nutrisi sisa yang ada di kambium. Nutrisi yang sisa di kambium itu apa Mas? Ya nutrisi setelah kita dongkel. Jadi setelah kita dongkel akar itu kan terputus semua. Jadi dia sudah tersetop, sisa nutrisi yang ada di batang itulah yang menyebabkan dia tunas tadi ya. Nah, kalau dia sudah seperti ini, harapan kita ini akan coba kita pantau nanti ya ke depannya juga. Akan kita pantau ke depannya untuk kita belajar bareng-bareng ya. Untuk treatmentnya ini kita taruh di tempat yang teduh ya teman-teman. Nah, ini terkena sinar matahari cuman di pagi hari aja, dari jam 7 sampai jam 8 ya. Itu sudah mentok dan ini kondisinya benar-benar teduh ya. Dan sama satu lagi, tidak terkena air hujan sama sekali ya. Itu
Itu kalau menurut versi saya pribadi. Nah, terus ada opsi tambahan lain nggak Mas? Ya tetap ada ya teman-teman. Nah, tambahan ini kan pohon ini kan intinya kan dia mau minta diinfus ya. Kasarnya ngomong tuh kalau di manusia cairannya itu sudah habis semua. Cairannya habis, beliau ini lemes ya. Jadi minta diinfus, minta dia nutrisi tambahan sebelum akar itu dia bisa mencari makan sendiri. Nah, dengan cara apa? Kita menggunakan bisa B1 ya atau perangsang akar ya, auksin itu yang biasa saya sematkan, nanti akan saya sematkan lagi di deskripsi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga bisa menggunakan sedikit atonik ya atau ZPT itu juga bisa ya teman-teman. Untuk penggunaan semua bahan apapun ya, entah B1, atonik atau perangsang akar dari Infam ya, hormon auksin itu harus teman-teman ingat juga bahwa pemberian apapun ketika dia berlebihan juga dia tidak bagus. Jadi secukupnya saja ya. Kalau saya pribadi biasanya 1 sendok itu 1 gayung untuk 1 tanaman seperti ini. Itu 1 sendok ya, atau 1 sendok teh makan itu ya teman-teman. 1 sendok makan lah intinya. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk treatmentnya itu tadi ya teman-teman, itu ditempatkan yang di tempat yang teduh, terkena sinar matahari boleh, cuman di pagi hari. Selanjutnya jangan. Itu titik ya kalau versi saya pribadi ya teman-teman. Jadi karena kemarin juga ada yang minta bahas, jadi akan kita bahas. Sama satu lagi, ini bukan cuma satu, kita punya 2 ya. Kita punya 2. Satunya ini ya teman-teman, kita akan lihatin dulu. Oke, ini perbedaan yang dia pertumbuhannya sudah mulai membaik ya. Dan ini harus kita pindahkan juga ini. Nah, kelihatan ya. Tuh, kelihatan ya teman-teman. Jadi ini juga sama ya, kasusnya juga sama. Cuman ini sudah, insya Allah sudah aman ya teman-teman. Karena sudah kita treatment dan ini akan kita taruh di tempat yang teduh juga ya. Tuh, kelihatan ya. Yang teduh itu bukan lembab ya teman-teman. Ingat, jangan terlalu lembab juga. Kalau terlalu lembab dia malah busuk akar, dia malahan. Yang penting teduh ya. Sama kayak kita berteduh di pohon seperti itu ya teman-teman. Intinya itu seperti itu ya. Oke. Nah, jadi misalkan teman-teman mau nyari bahan-bahan bogelan ya, mau tunggulan, tahapan kita juga masih ready ya teman-teman. Ini sampel-sampelnya seperti ini ya. Nah, ini. Oke, silahkan. Sama satu lagi. Ini juga ya. Kelihatan ya teman-teman. Ini akarnya juga masih kita pendam. Misalkan berminat, langsung japri aja di nomor saya yang ada di deskripsi ya. Kita lanjut lagi ground bahan yang di sini tadi ya. Program ini adalah bahan programan idaman kita ya, atau kesayangan lah ya bahasanya itu. Tuh, untuk akarnya detailnya seperti ini. Untuk background ini sudah besar ya, tinggal pemecahan. Kemarin ada yang nanya, cabang pertama dan background, cabang pertama, cabang kedua, dan background, itu kok besar backgroundnya? Ya ini masih proses loh abangku. Ini nanti kan masih dilosin lagi nih, ini belum belen. Ini kan baru ke kerangka gerak dasar. Belum, ini masih calon percabangan dia. Jadi ini nanti ketika besar, waduh, sterek ini. Ini calon maskot ya, bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Nah, besar sekali nih ya teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu ya, ini sampai lihat sendiri untuk tunas kambiumnya. Dan bekas wiringnya ini baru 1 bulan ya. Persis 1 bulan kita buka untuk kawatnya, dia sudah seperti ini ya. Dia sudah mencekik seperti ini ya. Untuk kawatnya. Makanya sebelah sini juga sudah tidak perlu kita wiring. Ini sudah larinya sudah ke atas ya. Tuh, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan.
Salam dari saya, salam dari Bonsen Deso atau Mas Bondes sekarang sebutannya di mana-mana pun sekarang kalau saya ketemu sama orang Mas Bondes, aduh kecil ini. Tapi nggak apa-apa ya, itu pemberian nama dari teman-teman juga, pemberian entah dulu siapa, saya juga lupa ya. Pokoknya subscriber itu ya yang ngasih ya teman-teman. Jadi nama lainnya Mas Bondes. Wah, siap, mantap juga tuh. Oke, mungkin cukup sekian. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.